Malaikat tak bersayap, begitu suamiku memanggil mantan kekasihnya di depan ribuan tamu pesta amal. Dia rela memberiku jatah 200.000 sehari demi membiayai, kemo, miliaran rupiah wanita itu. Tapi saat aku menekan tombol play, layar raksasa di panggung tak lagi menampilkan wajah sendu pasien kanker, melainkan sebuah rekaman pesta liar yang membuat suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi sebelumnya. Sunyi, dingin, dan penuh perhitungan. Di atas meja makan marmer yang dingin, sisa kemewahan dari masa awal pernikahan kami 5 tahun lalu, tergeletak 2 lembar uang kertas berwarna merah. 200.000 rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Aku menatap 2 lembar uang itu seolah mereka adalah artefak asing. Bagi sebagian orang, jumlah ini mungkin cukup untuk makan sehari. Namun, bagi Wirasena, suamiku, 200.000 ini adalah biaya operasional total rumah tangga kami. Ini mencakup makan 3 kali sehari untuk 2 orang, listrik, air, sabun cuci, hingga iuran keamanan lingkungan perumahan elit tempat kami tinggal. Lara, dasiku yang biru di mana? Suara bariton Wirasena memecah lamunanku. Aku menoleh, melihat sosok pria yang dulu kucintai setengah mati. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan setelan jas bespoke dari penjahit langganan di Plaza Indonesia. Kain wol Italia itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menyembunyikan fakta bahwa ia adalah pria yang sangat pelit pada istrinya sendiri. Ada di gantungan paling kiri, Mas. Sudah aku setrika ulang semalam. Jawabku, suaraku datar. Wirasena tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengambil dasi itu, menyimpulkannya dengan cekatan, lalu melirik jam tangan Rolex Submariner di pergelangan tangannya. Jam itu saja harganya setara dengan uang belanjaku selama 2 tahun. Mas, panggilku pelan saat ia hendak mengambil tas kerjanya. Gas habis. Token listrik juga sudah bunyi sejak semalam. 200.000 ini, sepertinya tidak akan cukup kalau aku harus beli beras juga. Wirasena berhenti. Bahunya menegang, tanda ia merasa terganggu. Perlahan ia berbalik, menatapku dengan tatapan yang campuran antara kasihan dan meremehkan. Tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil. Lara, desisnya sambil menggelengkan kepala. Kamu ini mantan auditor, kan? Harusnya kamu pintar mengelola cash flow. Masa uang segitu saja tidak cukup? Kita ini sedang masa prihatin, sayang. Aku sedang membangun fondasi agar kita bisa pensiun dini di usia 45. Kamu harusnya mendukung aku, bukan malah merengek minta tambah terus. Tapi Mas, harga kebutuhan pokok naik. Telur naik, cabai naik. Ya kamu cari substitusinya dong. Potongnya cepat, nada suaranya meninggi 1 oktav. Jangan manja. Masak yang sederhana. Tahu, tempe, sayur bening. Sehat dan murah. Jangan biasakan hidup boros. Ingat, kekayaan itu bukan seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan. Ia berjalan mendekat, mengecup keningku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru, lalu mengambil kunci mobil. Aku berangkat. Jangan lupa, malam ini aku mau makan sop buntut. Bikin sendiri ya, jangan beli. Lebih higienis dan hemat. Tanpa menunggu jawabanku, Wirasena melangkah keluar. Beberapa detik kemudian, terdengar deru halus mesin sedan Eropa miliknya menjauh dari garasi. Aku ditinggalkan sendirian di rumah besar yang mulai terasa seperti penjara, dengan 2 lembar uang merah yang harus kucukup-cukupkan untuk membeli gas, listrik, beras, dan daging buntut sapi yang harganya saja sudah pasti melebihi anggaran hari ini. Aku menghela napas panjang, menahan gemuruh di dada. Dulu, aku adalah wanita karir yang mandiri. Aku punya gaji sendiri, aku punya kebebasan. Tapi Wirasena memintaku berhenti bekerja dengan alasan, agar ada yang mengurus rumah dengan benar. Bodohnya aku menurutinya atas nama cinta dan bakti. Sekarang, aku hanyalah manajer keuangan rumah tangga yang dipaksa melakukan akrobat anggaran setiap hari. Namun, ada satu hal yang Wirasena lupa, insting auditor tidak pernah benar-benar mati. Dan pagi ini,
rasa lelahku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar keluhan istri. Kecurigaan. Siang itu matahari bersinar terik, seolah mengejek nasibku yang harus berjalan kaki ke pasar tradisional, bukan supermarket, demi mendapatkan harga termurah. Demi menuruti permintaan sop buntut Wirasena, aku terpaksa mengorbankan uang listrik. Token listrik rumah akan mati nanti malam, dan aku harus siap dengan lilin atau omelan Wirasena. Aku memilih opsi kedua. Setidaknya telingaku sudah kebal, tapi perut suamiku tidak bisa diajak kompromi. Sepulangnya dari pasar, aku langsung menuju ruang laundry. Rutinitasku selalu sama. Memilah pakaian kotor Wirasena, memeriksa saku-sakunya agar tidak ada tisu atau koin yang tertinggal sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Wirasena sangat cerewet soal pakaiannya. Satu noda luntur saja bisa memicu perang dunia ketiga di rumah ini. Aku mengangkat jas abu-abu charcoal yang dipakainya kemarin. Jas ini berat, bahannya premium. Saat aku meraba saku bagian dalam, jari-jariku menyentuh secari kertas tebal. Bukan struk belanja biasa, teksturnya lebih kaku. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah amplop kecil yang sudah terbuka, dengan kop surat perusahaan tempat Wirasena bekerja sebagai CEO, Nusantara Fintech Solusindo. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Itu adalah slip gaji, bukan, ini adalah slip bonus performa tahunan. Mataku menyisir angka-angka di sana, melewati kolom pajak dan potongan lain, hingga mendarat di angka bersih yang diterima. Total penerimaan bersih, 850 juta rupiah. Aku harus membacanya 3 kali. 850 juta rupiah. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di ruang cuci yang pengap mendadak terasa mencekik. Aku merosot ke lantai, punggungku bersandar pada mesin cuci yang dingin. Kertas itu masih kugenggam erat hingga lecek. 850 juta rupiah. Bonus tahunan. Itu belum termasuk gaji bulanannya yang setahuku sudah mencapai 3 digit. Dan pagi ini, dia memarahiku karena meminta tambahan uang untuk membeli gas. Dia menceramahiku tentang masa prihatin dan pensiun dini. Dia menyuruhku berjalan kaki ke pasar dan menawar harga sayur sementara dia mengantongi hampir 1 miliar rupiah dalam sekali bonus. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Rasa dikhianati yang begitu dalam menusuk ulu hatiku. Selama ini aku hidup seperti orang miskin, mematikan lampu setiap keluar ruangan, menjahit baju yang robek, menahan diri untuk tidak membeli skincare atau baju baru selama 2 tahun terakhir. Aku melakukan semua itu karena aku percaya pada visi kami. Aku percaya kami sedang berjuang bersama. Ternyata tidak ada kami. Yang ada hanya Wirasena dan keserakahannya. Namun, tangisanku tidak berlangsung lama. Sisi rasionalku mulai mengambil alih. Otak auditorku yang sudah lama tertidur kini terbangun sepenuhnya, distimulasi oleh bukti nyata berupa angka. Angka tidak pernah berbohong, manusialah yang berbohong. Jika dia memiliki uang sebanyak ini, kemana perginya? Gaya hidup Wirasena memang mewah di luar. Mobil, jam tangan, jas, tapi itu semua inventaris lama atau fasilitas kantor. Di rumah, dia sangat perhitungan. Tidak ada renovasi rumah, tidak ada liburan, tidak ada perhiasan untukku. Uang itu pasti mengalir ke suatu tempat. Dan aku harus tahu kemana. Aku bangkit berdiri, menyeka air mataku dengan kasar. Kertas slip gaji itu kulipat rapi dan kusimpan di saku celanaku. Ini adalah bukti pertama. Amunisi pertamaku. Perang dingin di rumah ini baru saja dimulai, dan Wirasena tidak akan tahu apa yang menghantamnya. Malam itu, Wirasena pulang dengan suasana hati yang buruk. Sop buntut yang kumasak dengan susah payah hanya dimakan separuh. Dia mengeluh dagingnya kurang empuk, kuahnya kurang gurih, dan berbagai alasan lain. Biasanya, aku akan minta maaf dan berjanji akan memasak lebih baik. Tapi malam ini, aku hanya diam, menatapnya dengan dingin dari seberang meja makan. Setelah makan malam, Wirasena langsung masuk ke ruang kerjanya. Jangan ganggu, aku ada conference call dengan investor dari Singapura, katanya ketus sambil menutup pintu. Aku menunggu di kamar tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya Wirasena keluar, langsung menuju kamar mandi,
lalu tertidur pulas dalam hitungan menit karena kelelahan. Dengkurannya terdengar halus namun teratur. Ini kesempatanku. Aku menyelinap keluar kamar, menuju ruang kerjanya. Jantungku berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Aku tahu Wirasena ceroboh jika sudah di rumah. Dia merasa rumah adalah kastilnya di mana tidak ada yang berani membangkang. Laptop kerjanya, sebuah MacBook Pro terbaru, tergeletak di meja kerjanya dalam keadaan sleep mode. Aku membukanya. Layar menyala, meminta kata sandi. Dulu, kata sandinya adalah tanggal pernikahan kami, 04112019. Aku mencoba mengetikkannya. Incorrect password. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba tanggal lahir ibunya. Salah. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Aku memutar otak, mencoba masuk ke dalam pikiran narsistik Wirasena. Apa yang paling dia cintai di dunia ini? Dirinya sendiri. Kesuksesannya. Aku teringat, bulan lalu dia mendapat penghargaan sebagai CEO of the Year dari sebuah majalah bisnis bergengsi. Tanggal berapa itu? 15 Agustus. Aku mencoba kombinasi itu, CEO 1508. Incorrect password. Hampir putus asa, aku teringat satu nama yang pernah ia sebut dalam igauan tidurnya minggu lalu. Sebuah nama dari masa lalu yang kupikir sudah terkubur. Soraya. Dengan jari gemetar, aku mengetikkan, Soraya V. Masih salah. Wirasena adalah orang yang suka menyisipkan angka keberuntungan. Angka 9. Soraya V 99. Klik. Layar terbuka. Menampilkan wallpaper pemandangan gedung pencakar langit New York. Rasa mual seketika menghantam perutku. Bukan karena aku berhasil masuk, tapi karena password itu. Dia menggunakan nama mantan kekasihnya sebagai kunci akses kehidupan digitalnya. Itu saja sudah cukup menjadi bukti pengkhianatan emosional. Tapi aku butuh lebih dari sekadar emosi. Aku butuh data. Aku segera membuka browser dan mengakses internet bankingnya. Untungnya, browser itu menyimpan username dan password secara otomatis, hanya butuh token untuk transaksi, tapi aku bisa melihat mutasi tanpa token. Mataku menelusuri deretan angka di layar. Mutasi rekening Wirasena bulan ini sangat aktif. Gaji masuk, 125 juta rupiah, bulanan. Bonus masuk, 850 juta rupiah, yang kulihat di slip. Lalu, pengeluaran. Transfer ke Lara, 200.000 rupiah, setiap hari. Transfer ke Lara, 200.000 rupiah. Deretan transfer receh itu terlihat menyedihkan di antara transaksi raksasa lainnya. Dan di sanalah aku menemukannya. Pola itu. Transfer ke SV, 15 juta rupiah, keterangan, obat. Transfer ke SV, 25 juta rupiah, keterangan, terapi. Pembayaran kartu kredit, 45 juta rupiah, tagihan bulan lalu. Transfer ke SV, 50 juta rupiah, keterangan, urgent, RS. Dalam 1 bulan terakhir, total transfer ke inisial, SV, mencapai hampir 150 juta rupiah. SV. Soraya Valenka. Aku merasa lututku lemas. Wirasena memberikan nafkah 200.000 sehari untuk istrinya yang melayaninya bak raja, sementara ia menggelontorkan ratusan juta untuk mantan kekasihnya. Alasan-alasannya tentang obat dan terapi di kolom berita transfer membuat keningku berkerut. Soraya sakit? Atau ini hanya kedok? Aku mengeluarkan ponselku, memotret layar laptop itu sebanyak mungkin. Setiap halaman mutasi, setiap detail transaksi. Aku bekerja cepat, takut Wirasena terbangun. Setelah selesai, aku menghapus histori pencarian terakhir di laptopnya, menutupnya kembali, dan mengelap bekas sidik jariku di keyboard dengan ujung baju. Aku kembali ke kamar tidur, memandang wajah suamiku yang sedang tertidur lelap. Wajah yang dulu kuanggap tampan dan berwibawa, kini terlihat seperti topeng monster yang menjijikan. Malam ini, aku tidur di sebelahnya dengan membawa rahasia yang akan menghancurkan hidupnya. 3 hari setelah penemuan itu, aku memutuskan untuk bermain peran. Aku tidak langsung meledak. Aku menjadi istri yang penurut, namun mataku merekam segalanya.
Aku sedang mengumpulkan kepingan puzzle terakhir sebelum aku benar-benar yakin bagaimana cara menghancurkan mereka. Hari itu hari Jumat. Wirasena menelepon pukul 5 sore. Aku lembur. Ada meeting mendadak dengan klien prioritas. Mungkin pulang lewat tengah malam. Kamu tidur duluan saja, jangan tunggu aku. Baik, Mas. Jaga kesehatan, jawabku dengan nada semanis mungkin. Jangan lupa makan malam. Jawabnya singkat, lalu memutus sambungan. Aku tahu dia berbohong. Aplikasi pelacak lokasi di mobilnya, yang diam-diam kuaktifkan lewat email cadangan yang terhubung di iPad rumah, menunjukkan mobilnya tidak berada di kantor. Mobil itu parkir di sebuah area di Jakarta Selatan. Senopati. Kawasan restoran dan lounge mewah, bukan tempat meeting korporat jam segini, dan lokasi itu sangat dekat dengan apartemen lama tempat Soraya dulu tinggal. Aku menunggu di ruang tamu, lampu kumatikan, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus jendela. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari ketika aku mendengar suara mobil memasuki carport. Wirasena masuk dengan langkah gontai, berpura-pura lelah. Dia sedikit terkejut melihatku masih duduk di sofa dalam gelap. Astaga, Lara, bikin kaget saja. Kenapa belum tidur? Hardiknya, mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Aku khawatir, Mas. Kamu jarang pulang selarut ini. Aku memeluknya. Bukan pelukan rindu, melainkan pelukan investigasi. Aku membenamkan wajahku di dada kemejanya, menghirup dalam-dalam. Ada bau asap rokok, padahal Wirasena tidak merokok. Ada bau alkohol samar. Dan yang paling menyengat, ada aroma parfum yang menempel kuat di jasnya. Ini bukan parfum maskulin Tom Ford yang biasa dipakai Wirasena. Ini aroma floral yang manis, berat, dan sangat mewah. Campuran amber, jasmine, dan saffron. Aku tahu aroma ini. Ini Baccarat Rouge 540. Parfum Niche yang harganya sebotol kecil bisa untuk biaya makanku sebulan. Aku melepaskan pelukan, menatap matanya. Dia tampak gelisah, menghindari tatapanku. Kamu wangi sekali untuk orang yang habis meeting alot di kantor yang penuh asap rokok. Sindirku halus. Wirasena mundur selangkah, membuka jasnya dengan kasar. Klienku merokok di ruangan. Dan mungkin ketempelan parfum sekretaris atau siapalah saat di lift. Kamu jangan mulai curiga yang tidak-tidak deh. Aku capek cari uang. Aku tidak bilang aku curiga, Mas. Aku cuma bilang kamu wangi, jawabku tenang. Oh ya, tadi aku lihat berita, katanya ada virus baru yang menyerang orang-orang yang imunnya lemah. Kamu harus hati-hati ya, apalagi kalau sering ke rumah sakit. Wajah Wirasena pucat pasi seketika. Rumah sakit? Siapa yang ke rumah sakit? Aku di kantor. Loh, aku kan cuma mengingatkan secara umum. Kenapa kamu panik begitu? Wirasena terdiam, rahangnya mengeras. Dia menyadari dia hampir terpeleset lidah. Sudahlah, aku mau mandi. Siapkan air hangat. Dia berlalu pergi. Aku menatap punggungnya dengan senyum tipis. Reaksinya mengonfirmasi dugaanku. Kata, rumah sakit, memicu kepanikan. Berarti transfer-transfer bertuliskan, obat, dan terapi, itu memang alibinya, dan dia takut aku mengetahuinya. Malam itu, aroma parfum wanita lain memenuhi keranjang pakaian kotor kami, bersanding dengan daster lusuhku yang berbau bawang dan sabun cuci murah. Kontras yang sempurna untuk menggambarkan pernikahan kami. Sabtu pagi, suasana di meja makan tegang. Aku memutuskan untuk menarik pelatuk sedikit lebih keras. Aku butuh alasan yang sah untuk keluar rumah dan menemui Julien, pengacaraku, tanpa membuat Wirasena curiga. Aku harus membuat keributan agar dia menghukumku dengan mendiamkanku, sehingga aku bebas bergerak. Mas, aku membuka percakapan sambil menuangkan kopi hitamnya. Uang belanja minggu ini sudah habis. Wirasena membanting sendoknya ke piring. Denting nyaring membuatku sedikit tersentak, tapi aku tidak mundur. Habis? Ini baru hari Sabtu pagi. Aku kasih kamu 1.400.000 hari Senin lalu. Kemana uang itu? Beras habis, Mas. Gas habis 2 tabung. Kemarin kamu minta sop buntut,
dagingnya saja sudah 200.000. Belum bumbu, belum buah-buahan yang kamu minta. Alasan, bentaknya. Wajahnya memerah. Kamu itu tidak becus. Dulu ibuku bisa membesarkan 3 anak dengan uang pas-pasan. Kamu cuma urus 1 suami saja borosnya minta ampun. Ibumu hidup di tahun 90-an, Mas. Sekarang tahun 2024. Inflasi nyata. Balasku, menatap matanya tajam. Lagi pula, gaji Mas kan besar. Ratusan juta. Kenapa pelit sekali sama istri sendiri? Apa ada pengeluaran lain yang lebih penting dari makan kita? Pertanyaan itu menohok tepat di sasarannya. Wirasena berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Jangan pernah kamu atur-atur uangku. Itu hasil keringatku. Kamu tidak tahu betapa beratnya tanggung jawabku di luar sana. Ada nyawa orang yang bergantung padaku. Nyawa orang? Tanyaku cepat. Nyawa siapa? Wirasena terdiam lagi. Dia sadar dia terlalu banyak bicara karena emosi. Karyawan. Nyawa karyawan di perusahaanku. Kalau perusahaan bangkrut karena aku boros, mereka makan apa? Dia berbohong lagi. Aku bisa melihat pupil matanya melebar. Kamu ini tidak bersyukur, Lara. Banyak wanita di luar sana yang antre mau jadi istriku. Kamu tinggal duduk manis, terima uang, tapi masih menuntut. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan 3 lembar 100.000 dan melemparkannya ke wajahku. Uang itu melayang dan jatuh ke lantai, tepat di dekat kakiku. Ambil itu. Itu jatah untuk 3 hari ke depan. Jangan minta lagi sebelum Selasa. Kalau kamu masih tidak bisa mengaturnya, jangan makan. Biar kamu rasa bagaimana susahnya cari uang. Dia menyambar kunci mobilnya. Aku mau golf. Jangan telepon aku. Wirasena pergi dengan membanting pintu utama. Aku berdiri diam, memandangi 3 lembar uang di lantai. Harga diriku rasanya ikut jatuh di sana. Namun, aku tidak menangis kali ini. Aku membungkuk, memungut uang itu. 300.000 rupiah. Lumayan, cukup untuk ongkos taksi ke kantor Julien Kalandra, dan mentraktirnya makan siang sebagai pembuka konsultasi hukum. Terima kasih, Mas, bisikku pada ruangan kosong. Uang ini akan kupakai untuk menyewa orang yang akan mengambil semua hartamu. Aku bergegas ke kamar, mengganti dasterku dengan pakaian terbaik yang masih kumiliki, sebuah dress batik lama yang masih layak pakai. Aku memoleskan sedikit make up untuk menyamarkan mata pandaku. Hari ini, Lara si istri penurut sedang cuti. Hari ini, Lara si auditor investigasi akan mulai bekerja. Aku mengambil tas, memasukkan ponsel yang berisi foto-foto bukti, dan melangkah keluar rumah dengan tujuan pasti. Tujuanku bukan pasar, melainkan kantor firma hukum Kalandra O Partners. Gedung perkantoran di kawasan SCBD itu menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari siang yang menyengat. Di lobi lantai 18, tulisan perak Kalandra O Partners menyambutku dengan aura intimidasi yang elegan. Ini adalah dunia yang dulu akrab denganku, dunia profesionalisme, hukum, dan logika, sebelum aku terkubur dalam dunia domestik yang menyesakan. Resepsionis menatapku dengan sedikit kerutan di dahi. Penampilanku mungkin tidak semewah, klien-klien Julien yang biasanya datang dengan tas Hermes dan sepatu low boutin. Dress batikku rapi, tapi jelas bukan koleksi musim terbaru. Saya Lara Anindya. Saya ingin bertemu Julien Kalandra. Saya tidak punya janji temu, tapi tolong sampaikan saya di sini, kataku tegas. 5 menit kemudian, pintu kaca ganda terbuka. Julien setengah berlari keluar, wajahnya yang biasanya kaku dan serius kini dipenuhi keterkejutan. Lara? Astaga, sudah berapa lama? 2 tahun? Julien tidak berubah. Dia masih pria jangkung dengan kacamata bingkai tipis dan tatapan tajam yang seolah bisa memindai kebohongan. Kami masuk ke ruangan pribadinya yang luas, beraroma kopi dan kertas tua. Aku duduk di kursi kulit di hadapannya, meletakkan tas tanganku, dan mengeluarkan 3 lembar uang 100.000 rupiah yang tadi dilempar Wirasena. Aku meletakkannya di atas meja kaca yang mengilap. Julien menatap uang itu, lalu menatapku bingung. Apa ini, El? Ini retainer MU, Jul. Uang muka jasa hukum. Sisanya,
Aku akan membayarnya setelah aku berhasil mengambil kembali hakku dari suamiku. Wajah Julian berubah seketika. Sisi, teman lama, menghilang, digantikan oleh sisi pengacara yang tajam. Dia duduk tegak, menautkan jari-jarinya. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Aku menceritakan segalanya. Mulai dari jatah 200.000 per hari, slip bonus 850 juta yang kutemukan di saku jas, hingga mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ratusan juta ke wanita berinisial SV alias Soraya Valenka. Aku juga menunjukkan foto-foto bukti yang kutangkap dari laptop Wirasena. Julian mendengarkan tanpa menyela. Rahangnya mengeras setiap kali aku menyebutkan nominal angka yang diberikan Wirasena pada Soraya, kontras dengan perlakuan pelitnya padaku. Ketika aku selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Bajingan, desis Julian pelan, sebuah kata kasar yang jarang keluar dari mulutnya yang sopan. Dia mengambil foto hasil cetakan mutasi rekening itu. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Elara. Ini penggelapan aset rumah tangga. Dalam UU perkawinan, harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta. Kalian punya perjanjian pranikah? Tidak ada, jawabku cepat. Julian tersenyum miring, senyum predator yang baru menemukan mangsa. Bagus. Itu artinya, setiap rupiah yang dia transfer ke Soraya tanpa persetujuanmu adalah tindakan ilegal terhadap harta Gonogini. Bonus tahunan itu milikmu juga. Gajinya, milikmu juga. Dia berdiri, berjalan ke arah papan tulis putih di dinding, mengambil spidol merah. Dia menulis satu nama besar-besar, Soraya Valenka. Masalahnya begini, L. Wirasena adalah tipe narsistik yang merasa dirinya pahlawan. Dia mentransfer uang itu dengan keterangan, obat, dan terapi. Jika kita gugat sekarang, dia akan beralasan itu adalah pinjaman kemanusiaan atau donasi. Hakim bisa saja lunak padanya. Jadi apa rencanaku? Tanyaku. Kita harus buktikan bahwa sakitnya adalah palsu, kata Julian tajam. Dan kita harus buktikan bahwa uang itu digunakan untuk gaya hidup, bukan pengobatan. Kita tidak hanya akan menceraikan Wirasena. Kita akan memiskinkannya dan menjebloskan Soraya ke penjara atas tuduhan penipuan. Julian kembali duduk, menatapku lekat. Kamu siap bermain kotor? Karena mereka sudah bermain kotor sejak lama. Aku menatap 3 lembar uang di meja itu, simbol penghinaan Wirasena padaku. Rasa takutku sudah habis terbakar amarah. Aku siap, Jul. Ajari aku cara menghancurkan mereka tanpa menyentuh mereka. Berdasarkan data yang digali tim Julian dari riwayat lokasi ponsel Wirasena, Julian memiliki tim IT forensik yang mengerikan hebatnya. Wirasena sering mengunjungi sebuah rumah sakit swasta elit di Jakarta Pusat setiap hari Selasa dan Kamis saat jam makan siang. Hari ini hari Selasa. Aku meminjam mobil operasional kantor Julian, sebuah SUV hitam dengan kaca gelap, agar Wirasena tidak mengenali kendaraan kami. Aku menyetir sendiri, mengenakan topi lebar dan kacamata hitam besar, serta masker medis. Penyamaran standar, tapi efektif di lingkungan rumah sakit. Pukul 11.45, mobil Wirasena masuk ke lobi utama Royal Wellness Hospital. Dia turun dengan tergesa-gesa, membawa sebuah paper bag dari butik perhiasan Tiffany Oko. Hatiku mencelos. Untukku, dia membelikan beras curah di pasar. Untuk wanita, sakit, itu, dia membawa kotak biru muda yang ikonik itu. Apakah perhiasan bisa menyembuhkan kanker? Atau itu jimat penolak bala? Aku memarkir mobil agak jauh dan mengikutinya masuk. Rumah sakit ini tidak berbau obat. Lobi utamanya lebih mirip hotel bintang 5 dengan lantai marmer, chandelier kristal, dan alunan piano live. Tidak ada antrean BPJS di sini. Ini adalah tempat di mana orang kaya membayar untuk kenyamanan, bahkan saat sekarat. Wirasena langsung menuju lift khusus bertuliskan Executive Suites. Aku tidak bisa masuk ke sana karena butuh kartu akses. Namun, Julian sudah membekaliku dengan strategi. Aku berjalan ke resepsionis, berpura-pura panik sambil memegang ponsel. Mbak, tolong suami saya. Pak Wirasena baru saja naik ke atas, ke kamar Ibu Soraya. Saya asisten pribadinya, ada dokumen penting tertinggal di mobil. Beliau di kamar nomor berapa ya?
Saya takut dimarahi kalau telat menyusul. Resepsionis itu, wanita muda yang tampak lelah namun tetap ramah, mengecek komputer. Pak Wirasena, ke suite 808 ya, Bu? Kamar Ibu Soraya Valenka. Betul. Lantai 8 ya? Terima kasih, Mbak. Aku segera menuju lift umum, menekan tombol lantai 8. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi karena adrenalin pemburu yang sedang mengintai mangsa. Lantai 8 sangat sunyi. Karpet tebal meredam suara langkah kakiku. Di sepanjang lorong, lukisan abstrak tergantung di dinding. Tidak ada berangkar atau perawat yang berlarian. Hanya ada pintu-pintu kayu jati yang kokoh. Aku menemukan kamar 808. Pintunya sedikit terbuka, kebiasaan ceroboh Wirasena yang selalu merasa aman. Dari celah itu, aku bisa melihat sebagian interior kamar. Itu bukan kamar rawat inap biasa. Ada sofa kulit, TV layar datar 60 inci, dan minibar. Dan di sana, di atas ranjang pasien yang bisa diatur posisinya, duduk seorang wanita. Soraya. Dia terlihat cantik. Terlalu cantik untuk orang yang katanya sedang berjuang melawan penyakit mematikan. Wajahnya dipoles make-up tipis, no make-up look. Rambutnya di-blow sempurna. Dia mengenakan piyama sutra, bukan baju pasien rumah sakit. Wirasena duduk di kursi di samping ranjang, memegang tangan Soraya dengan raut wajah penuh kekhawatiran yang memuakan. Aku mengeluarkan ponselku, mengaktifkan mode perekam suara, dan mendekatkan diri ke celah pintu. Aku menahan napas. Inilah saatnya mendengar sandiwara mereka. Suara Soraya terdengar lemah, serak, dan dibuat-buat. Sebuah akting yang mungkin akan memenangkan piala citra jika jurinya adalah laki-laki bodoh seperti suamiku. Sakit sekali, Mas, rasanya tulang-tulangku seperti ditusuk jarum, rintih Soraya. Dia memegang dadanya secara dramatis. Dokter bilang, obat kemo yang kemarin tidak mempan. Tubuhku menolak. Ada obat baru dari Jerman, satu ampul harganya 50 juta. Tapi aku nggak mau merepotkan kamu lagi. Biar aku mati saja. Hus! Jangan bicara begitu, potong Wirasena panik. Suaranya bergetar. Uang bukan masalah, Soraya. Berapapun biayanya, aku akan usahakan. Kamu harus sembuh. Kamu satu-satunya wanita yang mengerti aku. Aku menggigit bibir bawahku menahan mual. Wanita yang mengerti aku, katanya. Padahal akulah yang setiap pagi menyiapkan bajunya, mengatur makanannya, mendengarkan keluh kesahnya soal kantor, dan mengelola uang receh yang dia berikan agar dia bisa terlihat kaya. Tapi Mas. Soraya terisak pelan, air mata buaya mulai menetes. Istrimu. Lara, dia pasti curiga kalau uangmu terus berkurang. Aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Lara tidak tahu apa-apa, jawab Wirasena dengan nada meremehkan yang membuat darahku mendidih. Dia itu polos dan penurut. Dia pikir kita lagi masa prihatin. Aku kasih dia 200.000 sehari saja dia diam. Dia nggak akan curiga. Uangku aman di tanganku. Mendengar namaku disebut dengan nada serendah itu, rasa sakit di hatiku berubah menjadi tekad baja. Dia benar-benar menganggapku bodoh. Dia memanfaatkan kesetiaanku sebagai senjata untuk menipuku. Ini, kata Wirasena. Terdengar suara notifikasi mobile banking. Aku sudah transfer 75 juta. Kamu minta dokter pesan obat itu sekarang. Jangan pikirkan biaya. Bonus tahunanku baru cair, cukup untuk perawatan kamu setahun ke depan. Mas Wirasena, kamu malaikatku, isak Soraya, lalu dia memeluk Wirasena. Dari celah pintu, aku melihat tangan Soraya yang melingkar di punggung Wirasena. Jari-jarinya lentik dengan nail art yang rumit dan mahal. Dan yang paling penting, saat wajah Wirasena terbenam di bahunya, ekspresi sedih Soraya lenyap seketika. Dia menatap ke arah paper bag Tiffany di atas meja dengan seringai tamak yang mengerikan. Dia tersenyum, senyum kemenangan iblis betina. Dia tidak sakit. Tidak ada orang yang sedang kesakitan luar biasa bisa tersenyum selicik itu detik berikutnya. Tiba-tiba, seorang perawat berjalan mendekat dari arah lorong. Aku tersentak, segera mundur dan berpura-pura sedang menelepon di dekat jendela lorong. Perawat itu masuk ke kamar 808. Permisi, Bu Soraya.
Waktunya vitamin kulit dan facial oksigennya. Langkahku terhenti. Vitamin kulit? Facial oksigen? Aku menajamkan pendengaran. SSSD. Sus, nanti saja. Suara Soraya mendesis tajam, nadanya berubah total dari yang tadi merintih. Oh, maaf Bu. Saya kira Bapak sudah pulang. Jawab perawat itu bingung. Vitamin kulit? Tanya Wirasena heran. Katanya mau suntik pereda nyeri. Iya, Mas. Soraya tergagap sejenak, tapi dengan cepat menguasai keadaan. Itu istilah mereka untuk suplemen pendamping kemo, supaya kulitku nggak gosong karena radiasi. Sus ini memang suka salah sebut. Oh, begitu. Ya sudah, lakukan yang terbaik. Sus, kata Wirasena, kembali tertipu mentah-mentah. Aku merekam semuanya. Percakapan tentang vitamin kulit dan facial oksigen itu adalah emas. Ini bukan pengobatan kanker. Ini salon kecantikan berkedok rawat inap. Aku menyimpan rekaman itu, merapikan maskerku, dan berjalan cepat menuju lift. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Saat pintu lift tertutup, aku melihat bayanganku di cermin logam. Mataku tidak lagi sayu. Mataku menyala. Wirasena baru saja mentransfer 75 juta untuk vitamin kulit, selingkuhannya. Sementara tadi pagi dia membanting sendok karena aku minta uang gas. Baiklah, Wirasena. Nikmati masa-masa terakhirmu menjadi malaikat. Karena sebentar lagi, aku akan mencabut sayapmu dan melemparmu ke neraka kemiskinan yang sebenarnya. Malam harinya, aku kembali bertemu Julien, kali ini di sebuah kafe tertutup yang sepi pengunjung. Aku memutar rekaman suara dari rumah sakit itu. Wajah Julien semakin gelap seiring berjalannya rekaman, terutama di bagian Soraya memanipulasi Wirasena soal lara yang polos. Vitamin kulit dan facial oksigen, gumam Julien sambil mengetukkan jarinya di meja. Itu kuncinya. Julien mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Timku bergerak cepat. L. Berdasarkan foto laptop yang kamu berikan, kami melacak dokter yang menandatangani resep Soraya. Namanya Dr. Rian Santoso. Julien membuka map itu, memperlihatkan profil seorang dokter muda yang tampan dengan gaya playboy. Dr. Rian ini bukan onkolog, ahli kanker. Dia adalah dokter estetika umum, spesialis kecantikan. Dan tebak apa lagi? Julien menyodorkan selembar kartu keluarga lama yang didapatkan dari catatan sipil. Rian Santoso adalah sepupu kandung dari ibu Soraya Valenka. Mereka bersekongkol. Aku membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Semuanya masuk akal sekarang. Surat keterangan sakit palsu, resep obat yang harganya selangit namun isinya hanya vitamin, dan kemudahan akses kamar VVIP. Rian mendapatkan komisi dari uang yang diperas Soraya, dan Soraya mendapatkan perawatan kecantikan gratis plus uang tunai. Ini penipuan terencana, L, kata Julien serius. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Yungto pasal 55 karena dilakukan bersama-sama. Dan karena korbannya adalah suamimu, dan uang itu adalah harta bersama, kamu punya legal standing yang kuat untuk melaporkan mereka. Tapi Wirasena pasti akan membela mereka, kataku pesimis. Dia sudah dicuci otaknya. Dia akan bilang dia ikhlas memberikan uang itu. Benar. Maka dari itu, kita tidak bisa hanya menyerang dari sisi hukum. Kita harus menghancurkan fantasinya. Julien tersenyum licik. Wirasena memberikan uang itu karena dia pikir Soraya sekarat. Dia merasa menjadi pahlawan. Jika kita tunjukkan bahwa Soraya sebenarnya sedang tertawa-tawa sambil minum champagne di Bali saat dia bilang sedang kemo, ego Wirasena akan hancur. Dan saat ego narsistik terluka, cintanya akan berubah menjadi kebencian yang mematikan. Bagaimana cara membuktikannya? Soraya sangat licin. Instagram utamanya bersih. Isinya hanya kutipan-kutipan sedih dan foto tangan diinfus. Julien mengeluarkan tabletnya. Orang narsistik seperti Soraya punya kelemahan fatal. L. Mereka butuh validasi. Mereka butuh pamer. Jika dia tidak bisa pamer di akun utama, dia pasti punya tempat sampah lain untuk membuang kesombongannya. Layar tablet itu menampilkan sebuah akun Instagram yang digembok, private. Username-nya Valenka_Vibes.
Ini akun kedua Soraya. Pengikutnya hanya 50 orang, isinya circle terdekatnya yang sama-sama sosialita toksik. Tim itku berhasil menemukan jejak digital ini karena dia menautkan nomor HP lamanya yang lupa dia hapus dari database sebuah aplikasi belanja online. Tapi akun ini digembok, kataku. Kita tidak bisa melihat isinya. Belum bisa, koreksi Julian. Tapi kamu auditor, kan? Kamu ahli dalam menyamar dan memanipulasi data. Kita butuh kuda Troya untuk masuk ke dalam lingkaran itu. Buatlah akun palsu. Jadilah toko online barang branded Preloved, atau akun lifestyle mewah yang terlihat eksklusif. Pancing dia untuk menerima permintaan pertemananmu. Tantangan diterima. Malam itu juga, aku menciptakan persona baru di dunia maya. Bukan Larasi istri hemat, tapi Lux_Hunter_Jakarta, sebuah akun kurator tas mewah bekas dengan harga miring. Aku mengisi feed-nya dengan foto-foto tas Hermes dan Chanel yang kuambil dari Google Image namun, diedit sedemikian rupa agar terlihat asli milikku. Aku mengikuti akun Valenka_Vibes. Aku menunggu dengan sabar. Umpan sudah ditebar. Ikan hiu biasanya tidak tahan melihat darah segar. Atau dalam kasus Soraya, tas Birkin dengan harga diskon. 2 hari berlalu dengan kegelisahan yang memuncak. Wirasena semakin pelit di rumah. Dia memotong uang belanja harianku menjadi 150.000 dengan alasan, inflasi global semakin parah, kita harus mengetatkan ikat pinggang. Padahal aku tahu, dia sedang menabung untuk membelikan sesuatu yang lebih besar lagi untuk Soraya. Mungkin mobil, atau apartemen. Siang itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang yang panas, ponselku bergetar. Notifikasi Instagram. Valenka_Vibes accepted your follow request. Jantungku melompat. Dia menerimanya? Mungkin karena aku memposting foto Lady Dior edisi terbatas di story sejam yang lalu dengan caption, Just arrived. Looking for new owner. DM for price. Soraya tidak bisa menahan godaan barang mewah. Dengan tangan yang sedikit berkeringat, aku membuka profil Valenka_Vibes. Duniaku serasa jungkir balik. Jika akun utama Soraya adalah drama tragedi, akun keduanya ini adalah pesta pora hedonisme. Foto pertama yang kulihat, Soraya sedang berbikini di pinggir kolam renang sebuah beach club di Bali, memegang gelas koktail. Keterangannya, Healing my soul, burning cash. Thanks Daddy W. Tanggal postingan, 3 hari yang lalu. Tepat di hari Wirasena bilang padaku dia harus mentransfer 50 juta untuk tindakan operasi darurat. Jadi, operasi darurat itu adalah pesta di Bali? Aku menggulir ke bawah. Sebuah video pendek. Soraya sedang unboxing tas Tiffany Oko, yang kulihat dibawa Wirasena ke rumah sakit. Dalam video itu, Soraya berkata sambil tertawa kencang ke arah kamera. Gila ya, gampang banget dapetnya. Cuma modal batuk-batuk dikit, langsung dapat kalung berlian. Cowok kalau udah bucin emang otaknya pindah ke dengkul. Suara tawa teman-temannya membahana di latar belakang. Emang lakinya nggak sadar? Sor? Tanya suara seorang wanita. Si Wirasena? Halah, dia MAH ngerasa jadi Prince Charming. Padahal gue cuma manfaatin duitnya buat modal party kita. Istrinya tuh yang kasihan, di rumah cuma dikasih remah-remah. Lakinya gue peres sampai kering. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena murka yang luar biasa. Dia tidak hanya menipu Wirasena, dia secara aktif menghina dan merendahkan kami berdua. Dia menertawakan penderitaanku. Dia menertawakan kesetiaanku. Aku mendownload semua foto dan video itu. Setiap bukti tanggal, setiap caption yang menghina, setiap lokasi yang dia tandai. Aku mencocokkan tanggal postingan itu dengan mutasi rekening Wirasena. Tanggal 10, Wirasena transfer 25 juta, keterangan, oksigen. Tanggal 10, Instagram Soraya check-in di omakase termahal di Jakarta, bill mencapai 20 juta. Tanggal 15, Wirasena transfer 40 juta, keterangan, penebusan obat kanker. Tanggal 16, Instagram Soraya foto belanja high heels Manolo Blahnik 2 pasang. Semuanya cocok. Setiap rupiah yang ditarik dari keringat Wirasena, dan aku sebagai istri,
langsung berubah menjadi barang-barang vanity yang melekat di tubuh wanita ular itu. Aku mengirimkan semua file itu ke Julian via cloud drive terenkripsi. Dapat, ketikku singkat. Balasan Julian masuk semenit kemudian. Ini bom atom, L. Kita bisa meledakkannya sekarang, atau kita tunggu momen yang paling menyakitkan buat mereka. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap foto pernikahan kami yang terpajang miring di dinding ruang tamu. Debu menempel di bingkainya, seolah menggambarkan pernikahan ini yang sudah lama kotor. Aku mengetik balasan, tunggu. Minggu depan Soraya ulang tahun. Aku dengar dia mau bikin pesta amal untuk pejuang kanker. Wirasena pasti diundang. Kita ledakkan di sana. Aku meletakkan ponselku. Senyum dingin tersungging di bibirku. Aku kembali melanjutkan menjemur pakaian suamiku. Setiap helai baju yang kujemur terasa seperti kain kafan bagi pernikahan kami. Tapi tidak apa-apa. Karena setelah ini, aku tidak akan menjadi istri yang mencuci baju lagi. Aku akan menjadi wanita yang mencuci bersih hidupku dari parasit bernama Wirasena dan Soraya. Perang terbuka sudah di depan mata. 1 minggu berlalu sejak aku menemukan akun Instagram rahasia Soraya. Hari-hari di rumah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Wirasena semakin sering pulang larut, dan setiap kali dia pulang, dia membawa alasan-alasan baru tentang betapa sulitnya ekonomi dan betapa pentingnya berhemat. Namun, Julian menghubungiku dengan kabar yang jauh lebih buruk daripada sekadar tagihan kartu kredit atau struk belanja. Datang ke kantor sekarang, L. Bawa semua dokumen identitasmu. Pesan singkat Julian masuk saat aku sedang menghitung uang kembalian tukang sayur. 1 jam kemudian, aku duduk di ruangan Julian. Kali ini, tidak ada kopi atau basa-basi. Di meja, terhampar sebuah dokumen tebal dengan kop Badan Pertanahan Nasional dan sebuah akta notaris yang masih berbau tinta segar. Kamu bilang kalian tinggal di rumah warisan orang tuamu, kan? Tanya Julian tanpa pembukaan. Iya. Rumah itu atas namaku, pemberian bapak sebelum meninggal. Jawabku. Julian mengangguk, lalu menyorongkan dokumen di meja itu ke arahku. Lalu, ini rumah siapa? Aku membaca dokumen itu. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, apartemen. Lokasinya di Depaku Buono Spring, salah satu kawasan hunian vertikal paling elit di Jakarta Selatan. Harganya? Miliaran rupiah. Mataku membelalak saat melihat nama pemilik yang tertera di sana. Bukan Wirasena. Tertulis, Soraya Valenka. Namun, Julian segera membalik halaman ke bagian lampiran pembayaran dan akad kredit. Penjamin dan pembayar utama, Wirasena. Wirasena membelikan apartemen ini 3 bulan yang lalu. Jelas Julian dengan suara berat, seolah ia sendiri jijik menyampaikan fakta ini. Dia membelinya dengan skema hard cash bertahap. Uang muka 50% dibayar tunai dari pencairan reksadana yang dia klaim sebagai kerugian investasi dalam laporan keuangan rumah tangga kalian. Dadaku sesak. 3 bulan lalu, itu adalah masa di mana Wirasena memotong uang belanjaku dari 500.000 menjadi 200.000. Waktu itu dia pulang dengan wajah lesu, bercerita bahwa pasar saham hancur dan tabungan kami tergerus habis. Aku, sebagai istri yang bodoh dan suportif, memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Kita mulai lagi dari nol. Aku akan lebih hemat." Ternyata, kerugian, itu adalah uang muka apartemen untuk mantan kekasihnya. Dia menggunakan tabungan pendidikan anak yang bahkan belum kami miliki. Suaraku bergetar, separuh berbisik. Kami punya rekening bersama untuk masa depan. Dia bilang isinya kosong karena krisis. Ternyata isinya pindah ke Paku Buwono. Dan bukan hanya itu, tambah Julian. Dia menunjukkan lembar lain. Apartemen ini diisi dengan perabotan custom. Desainernya dibayar mahal. Total aliran dana yang keluar untuk apartemen ini sudah mencapai 4,5 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Aku merasa ingin muntah. 4,5 miliar. Sementara aku harus menambal dasterku yang sobek, karena malu minta uang beli baju baru. Soraya pintar, kata Julian. Secara hukum, sertifikat itu atas nama dia. Jika kalian bercerai biasa, apartemen itu tidak masuk Gonogini karena sudah dihibahkan. Wirasena sangat rapi menyembunyikan jejaknya,
seolah-olah ini adalah utang piutang perusahaan. Tapi dia lupa satu hal, tanda tangan persetujuan pasangan. Julian menunjuk sebuah kolom kosong di akta notaris pembelian aset. Untuk pembelian aset sebesar ini menggunakan dana pribadi suami, seharusnya ada persetujuan istri. Di sini, Wirasena memalsukan tanda tanganmu, atau dia menggunakan surat kuasa palsu. Kami sedang memverifikasi tanda tangan ini di lab kriminologi. Aku menatap tanda tangan itu. Itu mirip tanda tanganku, tapi ada tarikan garis yang ragu. Wirasena memalsukannya. Dia melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen demi membelikan istana untuk ratu palsunya. Ini peluru nuklir kita, El, kata Julian. Kita bisa mempidanakan dia sekarang juga. Dia bisa masuk penjara. Aku menggeleng pelan. Penjara terlalu enak buat dia sekarang. Jul, kalau dia di penjara, Soraya masih punya apartemen itu. Soraya masih bisa foya-foya. Aku menatap Julian dengan tatapan yang sudah mati rasa. Rasa sakit hati itu sudah hilang, berganti menjadi dingin yang menusuk. Aku ingin apartemen itu disita. Aku ingin Soraya diusir dari sana tanpa membawa satu pun sendok. Dan aku ingin Wirasena melihatnya. Maka kita harus membuat mereka melakukan kesalahan di depan umum, kata Julian. Kita butuh bukti bahwa Soraya tidak layak menerima hibah itu. Bahwa hibah itu didasari penipuan kondisi kesehatan. Tenang saja, kataku sambil merapikan dokumen itu. Malam ini aku akan memulai pertunjukannya. Pulang dari kantor Julian, aku tidak menangis. Aku mampir ke toko bahan kue. Bukan untuk membuat kue, tapi membeli pewarna makanan merah. Aku punya rencana untuk makan malam nanti. Sore itu, aku mandi lebih lama dari biasanya. Aku memakai lulur, menyemprotkan parfum yang dulu disukai Wirasena saat kami masih pacaran, dan mengenakan gaun merah marun yang sudah lama tersimpan di lemari. Gaun itu sedikit longgar karena berat badanku turun drastis setahun terakhir akibat stres mengelola keuangan, tapi justru itu membuatnya terlihat lebih elegan dan rapuh. Saat Wirasena pulang pukul 7 malam, dia terkejut melihat meja makan kosong. Tidak ada tudung saji, tidak ada piring kotor. Rumah rapi, tapi dingin. Malam, Mas, sapaku dari ruang tamu. Aku sedang duduk menyilangkan kaki, membaca majalah Lifestyle. Wirasena mengerutkan kening. Mana makan malam? Aku lapar. Seharian meeting. Hari ini aku tidak masak. Jawabku santai. Tidak masak? Suaranya meninggi. Kamu ngapain saja seharian? Uang belanja kemana? Mas, hari ini tanggal berapa? Tanyaku lembut. Wirasena terdiam, mencoba mengingat. Tanggal 24. Kenapa? Tanggal 24 Oktober. 5 tahun lalu, di tanggal ini kamu melamarku di restoran The Orient. Wirasena terdiam. Tentu saja dia lupa. Dia bahkan mungkin lupa nama tengahku. Tapi wajahnya melunak sedikit, rasa bersalah bercampur kebingungan muncul. Oh, ya ampun. Aku lupa, katanya kaku. Maaf, El. Banyak pikiran di kantor. Tidak apa-apa. Sebagai gantinya, ayo kita makan di luar. Aku punya voucher diskon 50% di restoran baru di Senopati. Namanya Le Jardin. Katanya steaknya enak. Wajah Wirasena berubah pucat. Le Jardin. Aku tahu kenapa dia pucat. Berdasarkan investigasi di akun Instagram Valen_Vibes, Le Jardin adalah markas besar Soraya dan geng sosialitanya setiap Kamis malam. Dan hari ini adalah hari Kamis. Jangan di sanalah, tolak Wirasena cepat. Mahal. Voucher diskon juga biasanya banyak syaratnya. Kita makan nasi goreng di depan kompleks saja. Ayolah, Mas. Aku berdiri, mendekatinya dan merapikan kerah kemejanya. Sekali-sekali. Lagi pula aku sudah dandan cantik begini. Kamu tega ngajak istrimu makan di pinggir jalan dengan gaun ini? Katanya CEO, masa makan di tenda terus. Aku menyentil egonya. Itu tombol paling mudah ditekan pada Wirasena. Dia menatapku, lalu menatap jam tangannya. Mungkin dia berpikir Soraya tidak akan ada di sana. Atau kalaupun ada, dia bisa mengaturnya. Oke. Kita ke sana. Tapi pesan yang wajar saja.
Jangan mentang-mentang diskon kamu pesan yang mahal-mahal. Siap, bos, jawabku sambil tersenyum manis. Senyum yang menyembunyikan belati. Perjalanan ke Senopati terasa hening. Wirasena gelisah di balik kemudi. Dia berkali-kali mengecek ponselnya, mungkin mengirim pesan peringatan pada Soraya. Tapi aku tahu, Soraya tipe orang yang meletakkan ponsel di tas saat sedang asyik pesta. Atau lebih baik lagi, aku sudah meminta Julian melakukan sedikit trik. Tim It Julian telah membanjiri notifikasi ponsel Soraya dengan spam bot sejak 1 jam lalu, sehingga pesan Wirasena pasti tenggelam di antara ribuan notifikasi sampah. Sesampainya di Le Jardin, suasana restoran sangat hidup. Musik jazz mengalun, gelas berdenting, dan aroma truffle memenuhi udara. Wirasena tampak seperti maling yang masuk ke kantor polisi. Matanya liar memindai setiap sudut ruangan. Kita duduk di pojok sana saja, yang sepi, ajak Wirasena, menarik tanganku ke area sudut yang gelap. Nggak mau gelap. Di tengah saja, dekat live music, bantahku, menariknya ke meja nomor 12, meja yang strategis karena memiliki pandangan langsung ke area VIP lounge. Kami duduk. Wirasena tidak bisa tenang. Dia duduk membelakangi area VIP, berharap punggungnya bisa menjadi tameng. Tapi aku duduk menghadap langsung ke sana. Dan benar saja. Di sana, di sofa bludru hijau zamrud area VIP, duduklah sang ratu penipu. Soraya Valenka. Dia tidak sendiri. Dia dikelilingi 4 orang temannya. Di meja mereka terdapat 3 botol Muto Chandon, menara seafood, dan asap rokok mengepul tebal. Soraya mengenakan dress kemben ketat yang memamerkan bahunya, bahu yang seharusnya ringkih karena kemoterapi. Mas, panggilku sambil membuka buku menu. Kamu mau ribeye atau tenderloin? Terserah. Samakan saja, jawabnya ketus, matanya terus menunduk ke meja. Oke. Mas, ngomong-ngomong soal kesehatan, teman SMA-ku ada yang meninggal kanker minggu lalu. Kasihan sekali. Badannya kurus kering, rambutnya rontok habis. Kanker itu mengerikan ya? Wirasena tersentak. Dia meminum air putihnya dengan gugup. Ya memang ngeri. Makanya kita harus jaga kesehatan. Iya. Tapi aneh ya, ada orang yang sakit kanker tapi malah terlihat segar bugar. Apa itu mukjizat? Maksudmu apa? Wirasena menatapku tajam. Tiap orang beda kondisi fisiknya. Jangan julid. Bukan julid, Mas. Cuma kagum, kataku sambil mengarahkan pandanganku ke belakang bahu Wirasena. Seperti wanita di belakangmu itu. Cantik sekali, sangat hidup. Wirasena membeku. Perlahan, dengan ketakutan yang nyata, dia menoleh ke belakang. Waktu seakan melambat saat Wirasena melihat pemandangan itu. Soraya sedang berdiri di atas sofa, memegang gelas champagne di tangan kanan dan rokok elektronik di tangan kiri. Dia tertawa lepas, kepalanya mendongak ke belakang, leher jenjangnya terekspos. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada infus. Tidak ada wajah pucat. Dia bersinar karena alkohol dan kegembiraan. Salah satu teman prianya merangkul pinggang Soraya, dan Soraya tidak menolaknya. Malah, dia berbisik sesuatu ke telinga pria itu lalu tertawa lagi. Wajah Wirasena berubah dari pucat menjadi merah padam. Bukan karena malu, tapi karena cemburu dan syok. Fantasi, wanita lemah yang butuh perlindungan, yang selama ini dia bangun di kepalanya hancur berantakan dalam 1 detik. Soraya, desis Wirasena tanpa sadar. Suara musik berhenti sejenak saat pergantian lagu. Di keheningan sesaat itu, suara tawa Soraya terdengar jelas ke seluruh ruangan. Gila lo, Rick. Sumpah, besok gue harus akting lemes lagi nih kalau si ATM berjalan dateng. Seru Soraya lantang pada teman prianya. Beberapa orang di meja sebelah menoleh. Aku menahan napas. ATM berjalan. Julukan yang sangat tepat. Wirasena mendengarnya. Jelas sekali dia mendengarnya. Rahangnya mengeras sampai urat lehernya menonjol. Dia berdiri secara impulsif. Kursinya berdecit keras bergesekan dengan lantai marmer. Suara decitan itu membuat Soraya menoleh. Mata mereka bertemu. Dunia Soraya runtuh. Gelas champagne di tangannya miring, menumpahkan isinya ke gaun mahalnya.
Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol, seketika menjadi putih pasi seperti mayat. Dia melihat Wirasena berdiri di sana, menatapnya dengan campuran rasa tidak percaya dan kemarahan. Dan di sebelah Wirasena, ada aku, istri sah yang menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Wirasena, gagap Soraya. Suaranya tidak lagi lantang. Teman-teman Soraya ikut diam, menyadari ada drama besar yang akan terjadi. Aku berdiri perlahan, merangkul lengan Wirasena seolah menenangkannya. Loh, Mas kenal? Itu Bu Soraya kan? Teman lama Mas? Wah, puji Tuhan dia terlihat sangat sehat ya, Mas. Katanya sakit keras? Kok bisa minum alkohol dan merokok? Bukannya itu pantangan keras buat pasien kanker. Kata-kataku keluar dengan nada polos yang mematikan. Aku sengaja mengeraskan suara agar orang-orang di meja sebelah bisa mendengar. Soraya panik. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Dan dia memilih jalan pengecut yang sudah kuprediksi. Tiba-tiba, Soraya memegang kepalanya. Aduh sakit. Dia menjatuhkan gelasnya ke lantai. Prang. Pecahan kaca berserakan. Soraya ambruk ke sofa, tubuhnya kejang-kejang dibuat-buat. Tolong. Soraya kambuh, teriak salah satu temannya yang peka situasi. Obatnya mana? Dia kolapse. Drama dimulai. Aku menatap Wirasena, menunggu reaksinya. Apakah logika akan menang? Apakah dia akan sadar bahwa orang yang baru saja joget di atas sofa tidak mungkin tiba-tiba kejang hanya karena melihat mantannya? Ternyata, ego Wirasena terlalu rapuh untuk menerima kenyataan bahwa dia ditipu. Dia butuh alasan untuk tetap menjadi pahlawan. Soraya, teriak Wirasena. Dia menepis tanganku kasar. Minggir, Elara. Dia berlari menerobos meja-meja, menghampiri Soraya. Dia mengangkat tubuh Soraya yang sedang pura-pura pingsan. Mas, dia cuma akting. Teriakku, melepaskan topeng istri penurut. Lihat botol minumannya. Lihat rokoknya. Wirasena menoleh padaku dengan tatapan penuh kebencian. Diam kamu. Kamu yang bikin dia kaget. Jantungnya lemah, Elara. Kalau dia mati, kamu pembunuhnya. Aku ternganga. Dia menyalahkanku? Bawa mobil ke depan, perintah Wirasena pada teman Soraya. Lalu dia membopong Soraya keluar dari restoran seperti pangeran menyelamatkan putri, meninggalkan aku berdiri sendirian di tengah restoran mewah yang kini sunyi senyap, karena semua mata tertuju padaku. Pelayan datang dengan wajah canggung. Bu, ini pesanannya. Aku menatap pintu keluar di mana suamiku baru saja menghilang membawa selingkuhannya. Rasa sakit itu anehnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya rasa jijik yang murni. Bungkus saja steaknya, Mas, kataku tenang pada pelayan itu. Saya mau makan di rumah. Anjing saya di rumah pasti suka daging mahal. Malam itu, Wirasena tidak pulang. Tapi dia tidak tahu, adegan di restoran itu sudah direkam oleh CCTV yang, kebetulan sekali, pemilik restorannya adalah klien firma hukum Julien. Dan video Wirasena membopong wanita mabuk sementara istrinya ditinggal begitu saja, akan menjadi bukti yang sangat indah di pengadilan. Wirasena baru pulang keesokan harinya, Jumat siang. Dia masuk rumah dengan wajah kusut, kemejanya berantakan, dan bau rumah sakit bercampur parfum wanita menempel padanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, laptop terbuka di pangkuanku. Aku sedang menjual saham-saham pribadiku, sisa warisan bapak, untuk modal perang tahap akhir. Kamu tega ya, El? Itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Aku tidak menoleh. Tega kenapa? Soraya drop parah. Dokter bilang detak jantungnya tidak stabil karena shock berat. Kamu sengaja kan ajak aku ke sana supaya dia kaget? Kamu mau membunuh dia pelan-pelan? Aku menutup laptopku perlahan. Aku berdiri, menatap pria menyedihkan di hadapanku ini. Tingkat delusinya sudah mencapai tahap patologis. Mas, kamu itu CEO. Kamu lulusan S2 luar negeri. Otakmu itu dipakai dong, kataku dingin. Orang sakit kanker stadium lanjut tidak minum champagne. Tidak merokok. Tidak joget di atas sofa. Dia itu mabuk, Mas. Dan dia kaget karena kebohongan dia terbongkar di depan matamu. Cukup, bentak Wirasena.
Dia melempar tas kerjanya ke sofa. Kamu tidak tahu apa-apa soal medis. Soraya itu tipe pejuang. Dia mencoba menikmati hidup di sisa waktunya. Itu coping mecanis dia. Dia minum sedikit alkohol untuk menghilangkan rasa sakit karena morfin sudah nggak mempan. Oh, jadi alkohol obat kanker sekarang? Aku tertawa sinis. Lalu apa kabar? ATM berjalan? Kamu dengarkan dia sebut kamu itu. Wajah Wirasena berkedut. Bagian itu adalah satu-satunya yang tidak bisa dia rasionalkan sepenuhnya, tapi dia tetap mencoba. Itu cuma bercandaan tongkrongan. Kamu orangnya kaku, makanya nggak ngerti. Soraya bilang itu sarkasme buat teman-temannya yang matre. Bukan buat aku. Luar biasa, aku bertepuk tangan pelan. Hebat sekali manipulasi wanita itu. Dia bisa membuat kamu percaya bahwa kotoran itu coklat. Jaga mulutmu. Wirasena maju selangkah, tangannya terkepal. Mulai sekarang, aku nggak mau dengar kamu hina Soraya lagi. Dan satu lagi, jatah uang belanjamu aku potong jadi 50.000 sehari. Itu hukuman buat kamu karena sudah bikin keributan semalam. Kamu harus belajar sopan santun dan empati. 50.000. Dia menghukumku. Dia pikir aku anak kecil yang bisa didisiplinkan dengan uang jajan. Dia pikir kuasanya ada pada uang receh itu. Baik, jawabku singkat. 50.000. Oke. Wirasena tampak bingung karena aku tidak melawan atau menangis. Dia mendengus, merasa menang. Bagus kalau sadar. Sekarang siapkan baju ganti buatku. Aku mau mandi lalu balik ke rumah sakit. Soraya butuh aku. Dia berjalan ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya dengan tatapan terakhir. Silakan mandi, Mas. Nikmati air hangat terakhirmu di rumah ini, bisikku. Saat suara shower terdengar, aku tidak menyiapkan bajunya. Aku mengambil koper besar dari gudang. Tapi bukan untukku. Aku masuk ke walk-in closet Wirasena. Aku mengambil koleksi jam tangan mewahnya, Rolex, Panerai, Patek Philippe. Ada 5 buah. Aku masukkan ke dalam tasku. Aku mengambil koleksi sepatu sneakers limited edition-nya. Jordan, Yeezy. Semuanya. Aku mengambil stick golfnya yang seharga mobil LCGC. Aku menelepon kontak yang sudah disiapkan Julian. Seorang penadah barang mewah, batangan, tanpa kotak surat, yang berani bayar tunai di tempat. Halo, Koh Aheng? Saya ada barang. Iya, urgent. Jemput sekarang di alamat biasa. Bawa cash. Sabtu pagi. Wirasena bangun kesiangan karena kelelahan bolak-balik mengurus pasien. Dia keluar kamar dengan handuk melilit di pinggang, berteriak memanggilku. Elara, sarapan mana? Kopi mana? Hening. Elara. Dia berjalan ke dapur. Dapurnya dingin. Kompor tidak menyala. Kulkas kosong melompong, bahkan air dingin pun tidak ada. Rak piring kosong. Dia berjalan ke ruang tengah. TV 60 inci di ruang keluarga sudah hilang. Karpet Persia kesayangannya hilang. Sofa kulit Italia tempat dia biasa duduk bak raja, hilang. Ruang tengah itu melompong. Hanya menyisakan debu di lantai bekas barang-barang diletakkan. Apa-apaan ini? Gumamnya bingung. Dia berlari ke kamar tamu. Kosong. Dia berlari kembali ke kamarnya, membuka lemari jam tangannya. Kosong. Kotak-kotaknya masih ada, tapi isinya lenyap. Wirasena panik. Wajahnya pucat pasi. Maling? Rumah kemalingan? Dia berlari mencari ponselnya untuk menelepon polisi, tapi dia menemukan secari kertas tertempel di pintu kulkas yang kosong. Tulisan tanganku. Mas Wirasena. Katanya kita sedang masa prihatin, kan? Katanya kita harus berhemat demi masa depan? Aku membantumu merealisasikan visimu. Aku sudah menjual TV, sofa, karpet, stick golf, koleksi sepatu, dan jam tanganmu. Totalnya lumayan, sekitar 400 juta rupiah. Sayangnya karena jual cepat dan tanpa surat. Suratnya kamu simpan di brankas kantor kan? Harganya jatuh. Tapi tenang saja, uang itu tidak aku ambil. Uang itu aku gunakan untuk melunasi cicilan rumah ini yang ternyata nunggak 3 bulan. Kamu lupa bayar karena sibuk bayar apartemen Soraya, kan?
Sisanya aku pakai untuk membayar pengacara termahal di Jakarta. Oh ya, mulai hari ini, aku berhenti jadi pembantumu. Kalau mau makan, beli sendiri dengan uang 50.000 jatahmu itu. Kalau mau baju bersih, cuci sendiri. Selamat menikmati kemiskinan buatanmu sendiri. Istrimu, sebentar lagi mantan. Tangan Wirasena meremas kertas itu hingga hancur. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol mengerikan. "Elara!" teriaknya menggema di rumah kosong itu. "Di mana kamu?" Aku muncul dari pintu belakang, memegang segelas jus jeruk segar. Aku sudah berpakaian rapi, mengenakan setelan blazer kerjaku yang dulu. Aku terlihat seperti Elara yang auditor, bukan Elara si ibu rumah tangga lusuh. "Berani-beraninya kamu jual barang-barangku. Itu kriminal. Aku lapor polisi," teriak Wirasena, menunjuk wajahku. "Silakan lapor," jawabku tenang sambil menyesap jus. Barang-barang itu dibeli saat masa pernikahan. Itu harta bersama. Aku berhak menjualnya untuk kebutuhan hidup, karena suami tidak memberi nafkah yang layak. Pasal 34 UU Perkawinan, Mas. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Kamu melanggarnya, jadi aku mengambil hakku. Kamu gila. Itu jam tangan investasiku. Investasi bodong. Koreksiku. Sama seperti investasimu pada Soraya. Aku meletakkan gelas jus di meja dapur yang kosong. Sekarang, keluar dari rumah ini. Ini rumah warisan bapakku. Sertifikat atas namaku. Kamu tidak punya hak tinggal di sini lagi. Wirasena ternganga. Dia seolah ditampar bolak-balik oleh realita. Kakakmu mengusirku? Aku suamimu. Suami macam apa yang kasih makan istri 50.000 tapi belikan selingkuhan apartemen 4,5 miliar? Serangku balik, suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Wirasena mundur selangkah. Dia sadar aku tahu soal apartemen itu. Wajahnya berubah dari marah menjadi takut. Rahasianya terbongkar. "Dengar, El, soal apartemen itu aset perusahaan, atas nama Soraya cuma pinjam nama. Simpan dongengmu untuk hakim pengadilan agama. Potongku. Koper bajumu sudah kutaruh di teras. Keluar sekarang, atau aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar sebagai pengganggu ketertiban." Wirasena menatapku, mencoba mencari sisa-sisa Elara yang penurut. Tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan tembok beton yang dingin. Dengan napas memburu dan harga diri yang hancur lebur, Wirasena berbalik. Dia berjalan keluar dengan langkah berat. Di teras, kopernya tergeletak begitu saja. Dia mengambilnya, lalu menatap rumah besar yang kini tertutup baginya. Dia masuk ke mobilnya, membanting pintu, dan melaju pergi. Aku mengunci pintu rumah. Menyandar di baliknya. Tubuhku merosot ke lantai. Air mataku menetes, tapi kali ini air mata kelegaan. Babak bertahan sudah selesai. Rumah ini sudah bersih dari parasit. Sekarang saatnya babak penyerangan. Pesta amal Soraya tinggal 2 hari lagi. Dan aku akan pastikan itu menjadi pesta perpisahan bagi kehidupan mewah mereka. Hotel mulia Senayan malam itu bermandikan cahaya keemasan. Mobil-mobil mewah berderet menurunkan penumpang di lobi utama. Wanita-wanita dengan gaun malam seharga puluhan juta dan pria-pria berjas rapi berjalan masuk menuju Grand Ballroom. Mereka hadir untuk satu tujuan mulia yang terpampang besar di spanduk depan. Charity Night, A Night for Survivors, hosted by Soraya Valenka Foundation. Acara ini dirancang untuk menjadi panggung penahbisan Soraya sebagai malaikat tak bersayap. Tiket masuknya 5 juta rupiah per kursi, dan semua hasil penjualan tiket, konon, akan disumbangkan untuk penderita kanker yang kurang mampu. Aku melangkah turun dari sedan hitam milik Julian. Bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai eksekutor. Malam ini aku mengenakan gaun hitam panjang berbahan velvet yang memeluk tubuhku dengan elegan, kontras dengan kulitku yang kini tampak lebih cerah karena perawatan diri yang akhirnya bisa kulakukan. Tidak ada lagi Lara si istri kumal. Malam ini, aku adalah Lara sang nemesis. Julian berjalan di sampingku, gagah dengan tuxedo hitamnya. Dia menggenggam lenganku, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai penopang moral. "Siap?" bisiknya. "Lebih dari siap," jawabku,
meremas clutch bag yang berisi flash disk kecil, hulu ledak nuklir kami. Kami melewati pemeriksaan keamanan. Nama kami tidak ada di daftar tamu, tentu saja. Tapi Julian mengenal kepala keamanan hotel ini, klien lamanya yang pernah ia selamatkan dari kasus hukum pelik. Satu anggukan dari Julian, dan kami diizinkan masuk melalui pintu samping yang langsung mengarah ke area backstage yang terhubung ke sayap kiri ballroom. Dari posisi kami yang agak tersembunyi di balik pilar besar, aku bisa melihat seisi ruangan. Dekorasi ruangan itu luar biasa mewah. Bunga lili putih di mana-mana, simbol kesucian dan kematian, ironi yang menggelikan. Di meja utama, duduklah Wirasena. Dia tampak berantakan. Meskipun mengenakan jas mahal, kantung matanya terlihat jelas. Rambutnya yang biasanya disisir klimis kini sedikit acak-acakan. Sejak kuusir dari rumah 2 hari lalu, dia tinggal di hotel, dan sepertinya dia tidak tidur nyenyak. Dia terus-menerus meminum wine-nya dengan gelisah. Dan di tengah panggung, duduklah bintang utama kita, Soraya Valenka. Dia duduk di kursi roda, sebuah properti baru untuk menambah efek dramatis. Dia mengenakan gaun putih pucat yang longgar, wajahnya dirias sedemikian rupa agar terlihat sayu namun tetap cantik dalam penderitaan. Dia sedang diwawancarai oleh MC kondang. "Mbak Soraya," suara MC menggema lembut. "Apa yang membuat Anda tetap kuat berjuang melawan penyakit ini, sambil tetap memikirkan orang lain?" Soraya terbatuk kecil, memegang dadanya, lalu tersenyum lemah ke arah kamera yang menayangkan wajahnya ke 2 layar raksasa di kiri kanan panggung. "Cinta," jawabnya dengan suara bergetar. "Cinta dari teman-teman, dan terutama dari seseorang yang sangat spesial. Pak Wirasena, yang selalu ada di samping saya." Soraya menunjuk ke arah Wirasena. Lampu sorot spotlight menghantam wajah suamiku. Wirasena tersenyum canggung, melambaikan tangan. Tepuk tangan riuh membahana. Para sosialita bodoh itu menyeka air mata mereka, terharu melihat cinta sejati itu. Aku merasakan perutku mual melihat sandiwara itu. Wirasena terlihat seperti orang yang sedang menunggu eksekusi mati, komentar Julian sinis. "Memang," jawabku dingin, "dan kita adalah algojonya." Julian memberi kode pada salah satu staf teknisi di ruang kontrol audiovisual di balkon atas. Teknisi itu, bayaran kami, mengacungkan jempol samar. "Acara selanjutnya adalah pemutaran film dokumenter singkat tentang perjuangan Mbak Soraya," kata MC dengan nada sendu. "Mari kita saksikan bersama, dan siapkan donasi terbaik Anda." Lampu ruangan dipadamkan. Suasana menjadi hening dan hikmat. Musik piano melankolis mulai mengalun. Aku melangkah keluar dari balik pilar, berdiri di pinggir area yang cukup terang agar Wirasena bisa melihatku. Aku ingin dia melihat wajahku saat dunianya runtuh. Layar raksasa itu menyala. Menampilkan montase foto-foto Soraya di rumah sakit. Tangan diinfus, Soraya menatap jendela dengan sedih. Soraya sedang berdoa. Musiknya begitu menyayat hati. Beberapa wanita di meja depan mulai terisak. Wirasena menatap layar itu dengan tatapan kosong. Mungkin di kepalanya, dia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanannya, kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan aset, adalah sepadan demi wanita suci di layar itu. Tiba-tiba, layar berkedip. Glitz. Musik piano terhenti mendadak dengan suara cheat yang nyaring. Penonton mulai berbisik-bisik bingung. "Loh, kenapa ini? Rusak?" Layar menjadi hitam selama 3 detik. Lalu, boom. Suara dentuman bass musik EDM, electronic dance music, meledak dari sound system berkekuatan ribuan watt. Volume maksimal. Suara itu begitu keras, hingga membuat gelas-gelas di meja bergetar. Layar kembali menyala. Tapi bukan lagi gambar rumah sakit. Video itu tajam, resolusi 4K. Tanggal rekamannya tertera di pojok bawah, 2 hari yang lalu. Di layar, Soraya, si pasien kanker stadium 4 yang barusan duduk di kursi roda, sedang melakukan gerakan twerking yang agresif di atas meja bar sebuah klub malam. Dia mengenakan crop top minim, memegang botol Grey Goose di satu tangan dan vape di tangan lain. "Woho! Hidup itu indah, bestie!" teriak Soraya di video itu, suaranya sangat jelas mengatasi musik. Kepanikan melanda ballroom. Operator di ruang kontrol, yang asli,
Panik mencoba mematikan video, tapi sistemnya sudah dikunci oleh orang kami. Video itu tidak bisa dihentikan. Adegan berganti. Kali ini Soraya sedang duduk di sofa apartemen mewahnya. Apartemen yang dibeli Wirasena, dikelilingi tas-tas belanjaan Hermes dan Louis Vuitton. Dia sedang melakukan live Instagram untuk close friend-nya. Guys, lihat nih. Soraya di layar memamerkan jam tangan Patek Philippe, milik Wirasena yang dulu hilang dan dia bilang, terjatuh, ternyata dicuri Soraya. Si goblok Wirasena ngasih ini katanya buat biaya, pengobatan alternatif. Hahaha, padahal gue cuma butuh suntik botox doang. Suara tawa jahat Soraya menggema di seluruh ruangan ballroom yang kini sunyi senyap saking syoknya. Di panggung, Soraya yang asli ternganga. Wajahnya yang dipucat-pucatkan kini benar-benar pucat, karena darahnya seolah berhenti mengalir. Dia mencoba berdiri dari kursi rodanya untuk lari, tapi kakinya tersangkut gaunnya sendiri dan dia jatuh tersungkur. Dia lupa dia harusnya lumpuh. Video berlanjut ke bagian paling mematikan. Soraya sedang berbicara dengan Dr. Rian, si dokter palsu, di sebuah kafe. Kamera tersembunyi yang dipasang detektif swasta sewaan Julian, merekam wajah dan suara mereka dengan sempurna. Gimana, Rian? Aman kan rekam medisnya? Tanya Soraya sambil merokok. Aman, Sor. Gue udah bikin seolah-olah sel darah putih lo anjlok. Wirasena yang panikan itu langsung transfer 50 juta kemarin. Jatah gue mana? Nih, 10 juta. Sisanya buat gue shopping ke Singapura besok. Gampang banget nipu CEO bucin itu. Istrinya di rumah makan tempe, gue makan lobster. Adil kan? Video berakhir dengan frase frame wajah Soraya yang tertawa licik, dengan tulisan besar berwarna merah darah muncul di layar. Penipuan berkedok amal. Stop donasi bodong. Lampu ballroom kembali menyala terang benderang. Keheningan yang terjadi selama 1 detik itu terasa lebih berat daripada gravitasi bumi. Ribuan pasang mata kini tertuju pada 2 orang. Soraya yang tersungkur di lantai panggung, dan Wirasena yang duduk mematung di kursi utamanya. Aku melihat Wirasena. Wajahnya bukan lagi marah atau sedih. Wajahnya hancur. Jiwanya seolah tercabut dari tubuhnya. Dia baru saja melihat, mendengar, dan merasakan kebenaran yang selama ini dia sangkal mati-matian. Dia bukan pahlawan. Dia adalah lelucon terbesar di kota ini. Kekacauan meledak. Penipu. Teriak seorang ibu-ibu sosialita yang duduk di meja depan. Dia melempar serbetnya ke arah panggung. Balikin uang donasi saya 100 juta. Dasar wanita ular. Panggil polisi. Soraya di panggung mencoba bangkit. Air mata palsunya kini berganti menjadi air mata ketakutan yang nyata. Bukan. Itu editan. Itu deepfake. Saya dijebak. Teriaknya histeris. Tapi suaranya tenggelam oleh cemoohan ratusan orang. Dia mencoba lari ke belakang panggung, tapi 2 petugas keamanan bertubuh besar, yang sudah disiagakan Julian, menghalanginya. Di tengah kekacauan itu, Wirasena perlahan berdiri. Gerakannya kaku seperti robot. Dia berjalan mendekati panggung. Langkahnya berat. Orang-orang memberinya jalan, bukan karena hormat, tapi karena ngeri melihat aura gelap yang memancar darinya. Wirasena naik ke atas panggung. Dia berdiri di hadapan Soraya yang gemetar. Mas Wira, kamu percaya aku kan? Soraya mencoba memegang tangan Wirasena. Itu ulah Lara. Istrimu yang jahat itu mau menghancurkan kita. Wirasena menatap tangan Soraya yang memegangnya. Tangan yang sama yang di video tadi memegang botol alkohol dan uang hasil tipuan. Plah. Tamparan itu begitu keras, hingga bunyinya terdengar sampai ke sudut ruangan tanpa perlu mikrofon. Soraya terpelanting jatuh kembali ke lantai. Jangan sebut nama istriku dengan mulut kotormu. Suara Wirasena parau, bergetar menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Istriku makan tempe. Sementara kamu makan lobster dari uangku? Kamu bilang kamu sekarat? Wirasena mencengkeram kerah gaun Soraya, menariknya mendekat. Mana kankernya? Mana? Kembalikan uangku. Kembalikan apartemenku. Kembalikan hidupku. Wirasena mengguncang tubuh Soraya dengan brutal. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Wirasena sudah kehilangan kendali. Cukup,
Pak Wirasena. Suara tegas Julian memecah drama itu. Julian naik ke panggung, diikuti oleh 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Aku berjalan di belakang mereka, menatap lurus ke mata Wirasena. Wirasena melepaskan cengkeramannya. Dia melihatku. Matanya basah. Lara, lihat aku sudah menghukumnya. Aku sudah tahu sekarang. Maafkan aku, kita bisa perbaiki ini, kan? Dia menatapku dengan harapan putus asa, berharap aku akan lari memeluknya seperti istri bodoh yang dulu. Aku berdiri 2 meter darinya, menatapnya seperti menatap sampah yang harus dibuang. Terlambat, Mas, jawabku datar. Seorang perwira polisi maju. Saudari Soraya Valenka dan saudara Dr. Rian Santoso. Polisi itu menunjuk ke arah Rian yang mencoba kabur lewat pintu samping namun sudah ditangkap. Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dana publik, dan pemalsuan dokumen medis. Anda berhak diam. Borgol besi dipasang di pergelangan tangan Soraya yang halus. Dia menjerit, meronta, memaki-maki semua orang. Wirasena, tolong aku. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku cinta kamu. Wirasena hanya diam, menatap kosong saat kekasih hatinya diseret keluar seperti kriminal biasa. Lalu polisi itu berbalik ke arah Wirasena. Bapak Wirasena, kata polisi itu. Mohon maaf, Anda juga harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sekaligus terduga pelaku penelantaran rumah tangga sesuai laporan Ibu Lara. Wirasena ternganga. Saya? Tapi saya korban. Bapak memalsukan tanda tangan Ibu Lara untuk pembelian apartemen senilai 4,5 miliar. Bukan? Sela Julian tajam. Itu pidana, Pak. Dan karena Bapak juga menggunakan dana perusahaan secara tidak sah untuk keperluan pribadi, Dewan Komisaris Perusahaan Bapak baru saja menelepon saya. Mereka memecat Bapak secara tidak hormat malam ini juga. Wirasena ambruk. Lututnya menyentuh lantai panggung. Dalam satu malam, dia kehilangan selingkuhannya, hartanya, jabatannya, dan reputasinya. Aku berbalik badan, tidak ingin melihat kehancurannya lebih lama lagi. Aku berjalan turun dari panggung, meninggalkan ballroom yang masih riuh itu. Langkahku ringan. Udara malam di luar hotel terasa begitu segar. 1 bulan setelah malam itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi saksi akhir dari pernikahan kami. Wirasena hadir di ruang sidang dengan penampilan yang menyedihkan. Dia kurus, wajahnya tidak terawat. Tanpa jabatan CEO, tanpa fasilitas kantor, dan dengan semua aset yang dibekukan oleh pengadilan, sita marital, atas permohonan Julian, Wirasena benar-benar tidak punya apa-apa. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit, bertahan hidup dari sisa-sisa uang tunai yang dia sembunyikan, yang kini makin menipis. Soraya sudah resmi menjadi tersangka dan ditahan di rutan Pondok Bambu. Apartemen di Pakubuwono disita sebagai barang bukti hasil kejahatan pencucian uang dan penipuan. Dr. Rian pun sudah dicabut izin praktiknya dan menunggu vonis penjara. Di ruang mediasi, Wirasena mencoba memohon sekali lagi. Lara, tolonglah. Suaranya serak, matanya merah. Cabut gugatan sita aset itu. Kalau harta Gonogini dibagi 2, aku masih bisa bangkit. Aku bisa mulai bisnis lagi. Aku janji, aku akan ganti semua uangmu yang dulu. Kita bisa rujuk. Aku hilaf. Aku duduk di hadapannya, didampingi Julian. Aku meletakkan sebuah buku tabungan tua di meja. Buku tabungan masa awal pernikahan kami. Mas ingat ini? Tanyaku. Wirasena menatap buku itu. Itu tabungan rencana haji kita. Dulu isinya 50 juta. Waktu aku cek kemarin, isinya tinggal 100.000. Kamu ambil semuanya buat beli tas Soraya, kan? Wirasena menunduk, malu. Mas, kamu bukan hilaf. Kamu jahat, kataku tenang. Kamu membiarkan aku kelaparan, membiarkan aku berjalan kaki ke pasar, membiarkan aku memakai baju sobek. Sementara kamu membangun istana untuk pelacur itu. Aku sudah minta maaf. Bentaknya frustrasi. Apalagi yang kamu mau? Kamu mau aku mati? Aku tidak mau kamu mati. Itu terlalu mudah. Jawabku. Aku mau kamu hidup panjang umur. Mas.
Hidup yang lama supaya kamu bisa merasakan setiap detik penyesalan, karena telah membuang berlian demi memungut batu kali. Aku menoleh pada Julian. Lanjutkan prosesnya. Tidak ada damai. Aku mau semua aset yang tersisa, rumah, mobil yang sudah dijual, semuanya, dihitung sebagai hutang dia padaku karena penelantaran selama 2 tahun. Habisi dia sampai 0. Julian mengangguk. Siap, El. Palu hakim diketuk 2 minggu kemudian. Putusan pengadilan sangat telak. Perceraian dikabulkan. Wirasena dinyatakan bersalah melakukan penelantaran ekonomi dan KDRT psikis. Harta Gonogini dibagi dengan porsi 80% untuk Lara, sebagai kompensasi ganti rugi nafkah terhutang dan penggelapan aset yang dilakukan Wirasena, dan 20% untuk Wirasena. Namun, 20% bagian Wirasena itu langsung disita oleh bank dan kreditur lain, karena ternyata dia punya tumpukan hutang kartu kredit yang dia pakai untuk gaya hidup Soraya. Wirasena keluar dari pengadilan dengan tangan kosong. Secara harfiah, dia tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya pekerjaan, dan namanya masuk daftar hitam Bay Checking serta komunitas bisnis. Tidak ada investor yang mau mempekerjakan CEO bodoh yang tertipu wanita dan menggelapkan uang. Saat aku berjalan menuju mobilku, Wirasena berdiri di trotoar. Panas matahari membakar kulitnya. Dia menatapku masuk ke dalam mobil baru, sebuah city car yang kubeli dengan uang hasil penjualan aset dan tabunganku sendiri yang mulai pulih. Dia tidak berani memanggilku. Dia hanya menunduk, lalu berjalan kaki menjauh, menyatu dengan debu kota Jakarta yang kejam bagi mereka yang tidak punya uang. 6 bulan kemudian, aroma kopi Arabica yang baru digiling memenuhi udara. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela kaca besar di kantorku yang terletak di lantai 25 sebuah gedung di Kuningan. Di pintu kaca itu tertulis, EA Consulting, Financial Fraud Audit. Ya, aku kembali. Tidak hanya kembali bekerja, aku mendirikan firmaku sendiri. Kasus perceraianku yang viral, berkat video di pesta amal itu, ternyata menjadi marketing gratis yang luar biasa. Banyak istri-istri pengusaha kaya yang curiga pada suaminya datang padaku. Mereka tidak butuh sekadar auditor, mereka butuh seseorang yang mengerti rasa sakit dikhianati secara finansial. Aku menjadi spesialis dalam melacak aset tersembunyi dalam sengketa perceraian. Bisnisku booming. Bu Lara, ada kiriman bunga lagi? Sekretarisku masuk membawa buket bunga mawar putih yang besar. Aku tersenyum. Tanpa melihat kartu ucapannya pun aku tahu dari siapa. Untuk wanita terhebat yang pernah ku kenal. Selamat atas kemenangan kasus klien hari ini. Dinner nanti malam? Ja. Julian. Hubungan kami berkembang perlahan. Tidak terburu-buru. Kami berdua tahu rasanya trauma. Jadi kami menikmati setiap proses pertemanan yang kini mulai beranjak ke arah yang lebih serius. Dia adalah mitra diskusiku, teman tertawaku, dan pria yang menghormatiku sebagai wanita mandiri, bukan sebagai objek yang harus diatur pengeluarannya. Aku meletakkan bunga itu di meja, lalu membuka laptop untuk mengecek berita hari ini. Sebuah headline kecil di portal berita online menarik perhatianku. Mantan sosialita SV divonis 4 tahun penjara terkait penipuan donasi kanker. Aku membaca berita itu tanpa emosi. Soraya mendapatkan apa yang dia tanam. Masa mudanya akan habis di balik jeruji besi, dan saat dia keluar nanti, kecantikannya sudah pudar, hartanya habis, dan tidak ada lagi, Dedi, yang mau membiayainya. Lalu, mataku menangkap berita lain di kolom kriminalitas kriminal ringan. Seorang pria parubaya berinisial W ditangkap warga, karena mencoba mencuri kotak amal di sebuah masjid di kawasan pinggiran Jakarta. Pelaku mengaku kelaparan dan tidak memiliki pekerjaan tetap sejak dipecat dari perusahaannya. Aku memperbesar foto buram pelaku yang sedang diamankan polisi itu. Wajahnya tertutup tangan, tapi aku mengenali jam tangan palsu murahan yang dipakainya. Itu Wirasena. CEO yang dulu gajinya ratusan juta, yang pelit memberi istri 200.000 demi masa depan, kini mencuri uang receh demi makan hari ini. Aku menutup laptopku. Ada rasa iba yang melintas sekilas, sangat tipis, tapi segera hilang tertiup rasa lega. Itu bukan lagi urusanku. Itu adalah jalan hidup yang dia pilih saat dia memutuskan untuk mengkhianati ketulusan demi kepalsuan. Ponselku berdering. Nama Julian muncul di layar. Halo, El.
Sudah siap untuk makan malam? Suaranya terdengar hangat. Siap, Jul. Kamu mau makan di mana? Ada restoran Italia baru. Steaknya enak. Tapi agak mahal, nggak apa-apa, godanya. Aku tertawa renyah. Tawa yang benar-benar lepas, tanpa beban. Tenang saja, Pak Pengacara. Kali ini aku yang traktir. Dan aku tidak akan pakai voucher diskon. Aku akan bayar full, plus dessert dan wine terbaik. Asyik. Meluncur. Aku menutup telepon, mengambil tasku, sebuah tas kerja kulit berkualitas yang kubeli dengan uangku sendiri, dan melangkah keluar kantor. Langkahku mantap, daguku terangkat. Dulu, aku menghitung setiap rupiah demi bertahan hidup. Sekarang, aku menghitung berkat dan kesuksesan. Lara Anindya bukan lagi korban. Dia adalah pemenang. Dan hidup yang sebenarnya, baru saja dimulai.